Nah, di sini kita lanjut untuk kebijakan dari Internet Access Policies ya. Jadi penggunaan kebijakan ini penggunaan internet ya. Jadi di kebijakan Internet Access itu ada 4 poin yang perlu kita ketahui ya. Kebijakan Promisius atau memberikan akses internet tanpa batasan kepada pengguna. Artinya pengguna dapat mengakses situs apapun ya, misalnya dia mengunduh atau download apapun dan berkomunikasi dengan siapapun tanpa batasan. Terus yang kedua ada kebijakan permisif ya. Nah, kebijakan permisif ini menawarkan tingkat keamanan yang lebih tinggi dari kebijakan sebelumnya tadi ya. Biasanya kita ada memblokir layanan atau servis tertentu ya dari serangan yang berbahaya ketika diketahui. Nah, kemudian pengguna dapat mengakses internet dengan bebas tetapi akses tersebut dibatasi ya. Kita restrict ya untuk melindungi dari risiko yang tidak diketahui. Nah, kebijakan paranoid ini juga ada ya. Ini memberikan keamanan maksimum dengan memblokir semua akses internet kecuali untuk layanan yang secara eksplisit diizinkan gitu ya. Ini berkaitan dengan misalnya ketika kita menggunakan browser mengakses internet ya, menggunakan URL HTTPS misalnya ya. Nah, ini ada kebijakan misalnya kita tidak bisa mengakses media sosial ketika jam kerja ataupun yang lainnya ya. Kebijakan selanjutnya ada kebijakan prudence ya. Nah, ini berusaha untuk menyeimbangkan keamanan dengan penggunaan ya, dengan memblokir layanan tidak penting ya. Ada beberapa misalnya situs-situs yang mungkin tidak berkaitan dengan pekerjaan, itu kita blok ya, atau kita deny untuk aksesnya. Nah, di sini kita bicara untuk firewall management policy ya. Di sini bagaimana kebijakan manajemen firewall ini. Jadi yang saya sebut tadi ya di awal, jadi kalau kita bicara mengenai kebijakan atau policy tadi, itu banyak yang bisa kita terapkan terutama internet ya, untuk internet, kemudian untuk firewall, kemudian untuk server, kemudian untuk perangkat router dan lain-lain ya, yang kita bahas tadi untuk internet access gitu ya, untuk kita buat kebijakannya. Kemudian di sini untuk firewall ya, jadi penggunaan firewall ini untuk kita buat yang namanya rules ataupun aturan ya, bagaimana kita menetapkan akses, pengelolaan, pemantauan ya di perangkat-perangkat and devices yang digunakan oleh pengguna, user ataupun karyawan ya. Nah, ada beberapa ketika kita melakukan desain untuk firewall policy ini ya. Jadi yang pertama itu ada yang perlu kita ketahui ya ketika kita melakukan firewall management policy ya. Yang perlu kita ketahui untuk beberapa pertimbangan ya atau consideration-nya. Yang pertama itu siapa yang mempunyai akses ke sistem firewall tersebut ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Siapa yang dapat menerima permintaan untuk melakukan perubahan pada konfigurasi firewall ya. Kemudian melihat ya, ini menyetujui, menerima, mempunyai akses ya. Ini konfigurasi ya. Nah, ini beberapa pertimbangan ketika kita membuat firewall management security tadi ya. Jadi siapa yang memiliki akses ke sistem itu yang pertama. Nah, ini penjelasannya ya. Jadi ketika kita lakukan akses ke sistem firewall, itu harus kita batasi hanya kepada individu atau orang ya yang berwenang, sehingga kita bisa mengurangi resiko penyalahgunaan atau perubahan yang tidak sah ya. Biasanya nih termasuk anggota tim keamanan jaringan atau network security ya, ataupun administrator jaringan ya. Nah, kemudian siapa yang dapat menerima permintaan untuk mengubah konfigurasi firewall? Nah, ini kita terapkan adanya prosedur yang jelas tentang siapa yang menerima dan mengelola permintaan perubahan konfigurasi firewall ya, untuk memastikan semua perubahan bisa berjalan normal ketika ada audit ataupun dilacak. Nah, kemudian siapa yang dapat menyetujui permintaan untuk mengubah konfigurasi firewall?
Nah, ini juga individu atau orang yang mempunyai misalnya otoritas yang sesuai dengan yang bisa menyetujui untuk perubahan konfigurasi firewall tersebut gitu ya. Dalam network security itu biasanya seorang Chief Information Security atau Officer atau yang disebut CISO-nya ini ya. Ini biasanya yang menjadi chief atau lead-nya ketika ada staff ingin melakukan perubahan di konfigurasi firewall ya. Nah, kemudian siapa yang dapat melihat? Nah, yang bisa melihat ini juga kita batasi gitu ya. Hanya beberapa tim seperti network security-nya, network administratornya gitu ya. Kemudian seberapa sering konfigurasi firewall harus ditinjau ya. Nah, ini berkaitan dengan penerapan secara berkala tadi ya untuk memastikan bahwa kebijakan keamanan itu tetap efektif ya. Jadi kita harus melakukan perubahan ataupun update ya terhadap konfigurasi firewall yang ada. Nah, contohnya seperti ini ya untuk firewall management policy tadi. Jadi ketika kita terapkan di sini ada segmentasi jaringan ya. Ini berkaitan dengan apa namanya firewall perimeter ini. Jadi firewall perimeter ini ada dua lapisan biasanya firewall yang kita terapkan. Jadi ada yang ke eksternal, ada yang ke internal. Jadi firewall perimeter ini satu ke ini eksternal ke internet ya. Kemudian ini ke eksternal ke internal ya. Nah, kemudian ada DMZ. Jadi DMZ ini penggunaan untuk biasanya untuk farm server ya, seperti web server, mail server ya. Bagaimana ketika ada dari eksternal ingin mengakses mail server di kantornya gitu ya, itu dia tidak terhubung langsung di servernya ya, tapi dia terhubung ke DMZ ini ya, untuk lapisan keamanan yang dibuat. Nah, di sini ada switch core atau switch inti ya. Kemudian distribusinya ada office, ada server, ada guest, ada manajemen. Ini kita buat VLAN ya untuk penerapan distribusinya ya supaya lebih secure ya. Kemudian ada kita implementasikan juga untuk manajemen VLAN ini ada SIEM ya. Ada firewall internal, ada VPN gateway. Ini firewall internal berkaitan dengan perangkat and devices gitu ya. Untuk VPN gateway ini kita terapkan ketika nanti ada dari eksternal karyawan yang ada di perusahaan tersebut ketika mengakses ya perangkat yang ada di internal sini itu harus melewati VPN yang kita buat gitu ya supaya lebih aman. Nah, selanjutnya di sini berkaitan dengan network connection policy ya setelah firewall tadi. Ini juga ada pertimbangan ketika kita membuat kebijakan network connection atau network connection policy ini ya. Jadi siapa yang dapat memasang sumber daya, siapa yang menyetujui pemasangan, siapa yang harus diberitahu ketika perangkat baru ditambahkan, siapa yang mendokumentasikan perubahan jaringan, apa saja persyaratan keamanan untuk perangkat baru gitu ya. Nah, ini beberapa pertimbangan ketika kita membuat desain untuk network connection policy ya. Ini siapa yang dapat memasang sumber daya jaringan, tentu misalnya network engineer-nya gitu ya. Siapa yang menyetujui, ini biasanya manajernya gitu ya. Siapa yang harus diberitahu, ini misalnya beberapa departemen terkait ketika saling berkaitan dengan misalnya ada perubahan router ya. Ketika router itu terkoneksi dengan farm server misalnya, sehingga menyebabkan farm server itu akan down ketika perubahan itu terjadi ya, sehingga perlu diketahui misalnya oleh manajer-manajer departemen lain gitu ya. Nah, ini siapa yang mendokumentasikan perubahan itu tentu nanti di divisi networknya gitu ya. Nah, persyaratan keamanan ini ya tentu dengan nanti sistem operasi yang ada di masing-masing apa namanya router, server ya, ketika kita menerapkannya. Ya, seperti itu ya. Jadi kita akan lanjut untuk video selanjutnya atau nanti kita terapkan untuk
Network Security Policy Design and Implementation ini ya. Untuk contohnya misalnya kita terapkan bagaimana ketika ada infrastruktur baru yang akan kita migrasi, kita install ataupun kita maintenance, kita bisa membuat bagaimana kebijakan ya yang bisa kita terapkan di infrastruktur jaringan tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk materi yang sudah diberikan. Silakan kalau mau berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.